3 atau 4 bulan lalu ya, buku ini kami terbitkan ulang dan alhamdulillah sekarang terserap ya, pasar lumayan. Namun ada yang kecil ya, kalau bahasa anak mudanya, saya bayangkan ya, yang membaca buku ini itu bapak-bapak ya. Jadi betapa romantis Rasulullah ini, saya bayangkan yang baca itu bapak-bapak seperti Pak Dedi, Pak Arif atau yang lainnya ya, berharap mereka lebih romantis terhadap istri-istri, terhadap istri mereka. Kan bapak-bapak istri-istri mereka Bu ya. Bapaknya banyak, istrinya juga kan. Bukan bapak dengan istri-istrinya, bukan ya. Ini ngeles Bu ya. Karena sudah agak lama juga ya, bahwa saya pernah baca sebuah artikel beberapa majalah, bukan satu, sambil nunggu di sebuah dealer waktu itu ketika saya servis kendaraan ya, hampir 2 jam, dan ada majalah ya, terbit, saya baca di tahun mungkin 2007-an mungkin ya, ditulis di majalah tersebut tentang fenomena maraknya artis ya, menikah dengan orang barat. Pernah waktu itu ya. Jadi banyak sekali artis-artis ya, wanita menikah dengan bule-bule. Yang menarik jemaah, ibu sekalian, ketika diwawancarai para wanita atau para artis tersebut, apa alasan Anda menikah dengan orang bule? Jawabannya sederhana. Orang bule itu, orang barat itu lebih romantis. Sehari mereka mengucapkan I love you itu bisa 3 kali. Ya, kayak kita minum obat. Minum obat kan 3 kali sehari. Jadi orang bule itu katanya mengatakan I love you dengan lisan ataupun bahkan dengan tindakan-tindakan ya, mencium, menggandeng, memegang tangan dan seterusnya, ya, itu bisa dilaksanakan kapanpun ya. Lah kita kapan tuh? Nah ya, maka dengan pemikiran demikian alhamdulillah ya, dan beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, maka buku ini lahir ya. Betapa romantis Rasulullah SAW, dan ini juga menegaskan tentang sisi kesempurnaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering sampaikan, kalau kita belajar sejarah Rasul atau ingin meneladani Nabi itu, ya, biasanya yang bersifat parsial gitu ya. Misalnya tentang ibadahnya saja. Padahal Nabi itu, sebagai disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dalam diri Nabi itu ada uswah hasanatun fi kulli asya, teladan dalam semua hal ya. Jadi Nabi itu pendek usianya, 63 tahun usia beliau ketika meninggal, ini pendek dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya ya. Tapi keteladanan yang diberikan oleh beliau kepada kita itu luar biasa. Kita mau nyontoh apa aja ada ya. Mau nyontoh bagaimana beliau berbisnis, beliau pengusaha. Mau nyontoh bagaimana beliau menjadi seorang da'i ya, seorang juru dakwah, beliau ahlinya. Menjadi kepala negara, dan termasuk juga bagaimana mengelola keluarga. Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang sukses ya, mengelola sebuah keluarga. Dan ini penting ya, karena keluarga itu adalah batu bata bagi bangunan kejayaan sebuah bangsa ya. Hasan al-Banna itu pernah mengatakan, jangan pernah berharap sebuah bangunan ya, peradaban suatu bangsa itu akan tegak berdiri kalau keluarganya kropos. Nggak mungkin, kata beliau. Dia bangunan masjid kita ini, kalau batu batanya kropos, nggak bagus, maka dia akan cepat ambruk. Demikian juga dengan sebuah negara. Nah, dimulai dari usrah, dimulai dari keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah dalam surat At-Tahrim ya. Bagaimana kalian menjaga diri dari api neraka, begitu juga kita menjaga diri kita dari ya, keluarga kita dari api neraka. Umar bin Abdul Aziz ya, mengatakan, man lam yuqim ahlahu lam yuqim daulah. Siapa yang tidak bisa ngurusi keluarganya, jangan berharap bisa ngurus negara. Mulai dari keluarga ya, keluarga ini penting. Nah, di antara hal yang sangat penting dalam keluarga itu, tonggak utama dalam bangunan keluarga itu adalah suami istri ya. Sangat sulit kita menciptakan anak-anak yang saleh dan soleha, anak-anak yang baik ya, kalau kemudian suami istrinya ya, bermasalah. Ini intinya ya. Jadi tiang utama dalam sebuah rumah tangga itu berada pada ya, pasangan suami dan istri. Makanya
Sisi ini yang harus kita betul-betul kelola dengan baik, ya. Mulai dari ini kalau bicara tentang pendidikan keluarga ini panjang, ya. Tapi cukuplah bahwa peran seorang ayah dan peran seorang ibu itu sangat penting dalam pendidikan keluarga. Kita sering mengatakan atau syairnya Hafiz Ibrahim pernah mengatakan, seorang penyair, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyib al-araq. Ibu itu sekolah. Kalau engkau menyiapkan ibu yang baik, maka berarti engkau menyiapkan generasi yang baik dari akarnya. Ayah juga demikian. Kalau sekolah itu kalau ibu adalah sekolah, maka kepala sekolah adalah ayahnya. Kita sering keliru tuh. Ketika ada anak berhasil, membanggakan, berprestasi, muncullah kalimat, siapa dulu bapaknya. Tapi ketika anaknya gagal, ketika anaknya tidak berhasil, maka muncul pertanyaan, siapa sih ibunya? Jadi kalau berhasil dipuji ayahnya gitu kan, tapi kalau gagal disalahkan ibunya, dan ini salah. Karena pendidikan itu merupakan kewajiban dan tugas kedua orang tua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya mungkin pernah ceritakan, ya, dia pernah marah besar, bahkan gagal mengangkat seorang laki-laki itu menjadi gubernur kepala daerah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menggendong anaknya, dia tidak pernah mencium anaknya, dia tidak pernah memakai pakaian untuk anaknya, dia tidak pernah nyuapin anaknya. Bagaimana mungkin Anda bisa menyayangi rakyat Anda kalau anak sendiri tidak pernah Anda sayang? Nah, jadi pendidikan keluarga itu jamaah, itu dimulai dari ini. Peran seorang ayah, peran seorang ibu bagi sebuah keluarga, ataupun peran suami dan istri. Nah, sisi terpenting dari terjalinnya hubungan yang baik antara suami dan istri ini antara lain, ya, adanya, ya, harmonisasi yang baik antara suami dan istri. Tanda adanya harmonisasi yang baik antara suami dan istri itu antara lain dari sekian banyak tanda adalah adanya jenak-jenak romantisme dalam kehidupan ini, ya, adanya jenak-jenak romantisme. Jadi sebuah keluarga, ini filosofinya Bu, sebuah keluarga tonggak utamanya, tiang utamanya ayah, ibu, atau suami dan istri. Nah, ciri bahwa bangunan keluarga ini baik adalah, ya, terjalinnya harmonisasi antara suami dan istri. Kalau suami dan istri ini bermasalah, ya, maka jangan berharap kita mendapatkan keluarga yang baik. Nah, ciri bahwa adanya harmonisasi hubungan yang baik antara suami dan istri ini adalah hadirnya jenak-jenak romantisme dalam kehidupan mereka, nggak kaku. Makanya kalau kita lihat keluarga itu macam-macam. Ada keluarga yang seperti rumah sakit. Gimana tuh rumah sakit? Suaminya seperti orang sakit, semua, ya, minta dilayani, semua minta dilayani. Atau ada keluarga yang seperti kuburan, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan, sepi, seperti kuburan. Atau ada rumah tangga yang seperti gedung bioskop, dari pagi sampai sore malam TV nyala terus, seperti gedung bioskop, nggak pernah berhenti. Atau seperti, ya, ruangan karaoke, dari pagi, ya, setel musik terus, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang lain. Dan kita ingin dalam keluarga itu jamaah, ya, dia seperti madrasah, seperti sekolah, bahkan kerennya seperti kampus, ya, tercipta proses saling belajar, tercipta komunikasi, ya. Apalagi hari ini saya sering sampaikan, ini namanya handphone, alat dan sarana komunikasi. Tapi kadang ini sering menghambat komunikasi. Ya, suami istri duduk, di sini suami, di sini istrinya, duduk berdua, nggak ada yang lain, tapi diem, nggak ada obrolan, nggak ada percakapan. Ya. Padahal masing-masing memegang alat komunikasi. Ini namanya apa? Ya, handphone, alat komunikasi, tapi justru menghambat komunikasi. Tidak ada komunikasi di antara keduanya. Bahkan mungkin, ya, ketika suaminya minta ambilin minum atau apapun, jangan-jangan dikirim via WhatsApp, tolong ambilin minum dong. Saya ingat, ya, ini fiktif barangkali, ya, tapi bisa jadi terjadi dalam sebuah keluarga walaupun tidak persis seperti ini. Ya, cerita yang berkali-kali dituturkan oleh almarhumah Ustazah Yoyo Yusra. Ya, saya dulu sebelum menikah relatif sering ikut kajian-kajian pranikah, ya, baik seminar ataupun workshop. Saya ingat suatu saat almarhumah Bunda Yoyo Yusra mengatakan, ya, dan ini cerita
entah dari mana asalnya gitu kan, tapi terkenal ya. Dikisahkan bahwa ada sebuah keluarga yang suatu saat ya dilanda konflik ya. Dilanda konflik dan akhirnya memutuskan untuk saling diam ya, marahnya apa bu? Enggak saling tegur, diam-diaman aja. Tapi yang namanya satu rumah nggak mungkin enggak. Dan ini nggak boleh ya. Kalaulah hadis Nabi mengatakan la yahillu lil muslimi an yahjur akhahu fawqa thalath, tidak halal, tidak boleh seorang muslim mengabaikan, cuekin, tidak bicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari, itu nggak boleh. Apalagi dalam kehidupan suami istri. Berantem boleh sehari doang, besok teguran lagi. Jangan sampai lebih 3 hari. Itu dengan orang lain, apalagi dengan. Nah, suatu saat kata Ibunda Yusra ini mengisahkan ada pasangan suami istri yang tinggal dalam sebuah rumah, ya, berantem, lalu kemudian saling cuekin, tidak saling bicara. Sampailah suatu saat ya, ketika suaminya ini harus berangkat kerja pagi hari dan takut ketiduran. Waktu itu belum ada WhatsApp, dikirim surat kepada istrinya, ditulis di tangan. Isinya apa? Tolong bangunkan, nanti kalau sudah jam 4 tolong bangunkan saya. Pesannya kepada istrinya ini. Tapi yang menarik jamaah luar biasa, pukul 4:30 kira-kira azan subuh, dia bangun, dia kaget. Terlihat padahal sudah lewat jam 4. Dia ingin marah kepada istrinya, kenapa tidak membangunkan dia sesuai dengan suratnya. Tapi dia nggak jadi marah, karena di samping tempat tidurnya tertulis surat juga balasannya, isinya apa? Pak, bangun, sudah jam 4. Tapi gimana caranya gitu kan? Nah, ini akibat apa? Mandeknya komunikasi. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menghadirkan jenak-jenak romantisme ini dalam kehidupan kita, mencontoh Nabi dan para sahabat. Nanti kita akan berikan contohnya ya.